Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riam Febrina dengan NIM 2048-201074. Sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem perkemihan. Yang disebut dengan sistem perkemihan adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh larut dalam terdiri dari ginjal, yaitu menghasilkan urin, ureter, yaitu menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kencing atau vesika urinary bladder. Yang ketiga, kandung kencing atau sebagai penampung. Yang terakhir, uretra atau mengeluarkan urin dari kandung kecil. Baik, di sini kita akan bahas dulu tentang ginjal. Nah, ginjal di sini terletak pada dinding posterior admenon, terutama di daerah lumbal di sebelah kanan dan kiri tulang belakang. Dibungkus lapisan lemak yang tebal di belakang peritoneum. Ukurannya adalah panjang 6-7,5 cm, tebal 1,5 sampai 2,5 cm, berat kurang lebih 140 gram. Bentuknya seperti biji kacang. Sisi dalam cekung merupakan tempat masuk dan keluar pembuluh-pembuluh ginjal. Struktur ginjal. Ginjal terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibrois berwarna ungu tua. Lapisan luar disebut korteks dan lapisan dalam disebut medula. Bagian medula tersusun atas 15-16 massa terbentuk berkerucut disebut piramida. Piramida renalis. Puncak-puncaknya langsung mengarah ke hilium dan berakhir di kolises. Kolises ini yang menghubungkan dengan pelvis renalis. Struktur terkecil dari ginjal disebut nefron yang terdiri dari glomerulus, badan Malpighi, kapsula Bowman, tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Selain nefron, struktur ginjal juga berisi pembuluh-pembuluh darah, arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta glomerulus mengalirkan darah masuk ke ginjal. Arteri tersebut bercabang-cabang menjadi arteriole afaren dan membentuk simpul. Inilah yang disebut glomerulus. Selanjutnya, sebuah pembuluh afaren meninggalkan glomerulus dan bercabang-cabang membentuk jaringan kapiler di sekeliling tubulus ginjal. Kapiler ini kemudian bergabung lagi membentuk vena renalis yang membawa darah dari ginjal ke vena cava inferior. Selanjutnya, ureter terdiri dari dua saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan penampang 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari yang pertama, dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah, lapisan otot. Yang ketiga, lapisan sebelah dalam, lapisan mukosa. Selanjutnya, vesika atau kandung kemih. Vesika urania bekerja sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti buah pir, letaknya di belakang simfisis pubis di dalam rongga punggul. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Dinding kandung kemih terdiri dari yang pertama, lapisan sebelah luar atau peritoneum. Yang kedua, tunika muscularis. Yang ketiga, tunika submukosa. Yang keempat, lapisan mukosa. Selanjutnya, uretra merupakan saluran membranosa sempit yang berpangkal pada kandung kencing yang berfungsi menyalurkan urin keluar tubuh. Lubang tempat keluar urin disebut meatus uretra, terdiri atas serabut otot yang melingkar membentuk sphincter uretra. Pada laki-laki panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16,2 cm, terdiri dari uretra pars prostictica, uretra pars membranosa, uretra pars sponglosa. Uretra pada wanita panjangnya kira-kira 3,7 sampai 6,2 cm, 3 sampai 5 cm. Sphincter uretra terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi. Urin atau air kemih. Sifat fisis air kemih terdiri dari jumlah ekskresi dalam 24 jam kurang lebih 1500 cc tergantung dari pemasukan cairan dan faktor lainnya. Warna bening
kuning muda, dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Warna kuning tergantung dari kepekatan diet obat-obat dan sebagainya. Bau khas air kemih bila dibiarkan lama akan berbau amonia. Berat jenis 1,015 sampai 1,020. Reaksi asam bila lama-lama menjadi alkalis juga tergantung pada diet atau sayur menyebabkan reaksi alkalis, dan protein memberi reaksi asam. Komposisi air jernih terdiri dari air kemih terdiri dari kira-kira 90 zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam urea, amonia, dan kreatinin, elektrolit, natrium, kalsium, pigmen, toksin, dan hormon. Ciri-ciri urin normal. Pertama, rata-rata dalam satu hari 1-2 liter, tapi berbeda-beda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Yang kedua, warnanya bening oranye tanpa ada endapan. Yang ketiga, baunya tajam. Yang keempat, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Proses pembentukan urin. Pertama, proses filtrasi di glomerulus. Terjadi penyerapan darah. Yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh symphyalbumin yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, glukonat, dan lain-lain. Diteruskan ke tubulus ginjal. Cairan yang disaring disebut filtrate glomerulus. Yang kedua, proses reabsorpsi. Pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Yang ketiga, proses sekresi. Sisa dari penyerapan kembali yang terjadi di tubulus disertai di distal dialirkan ke papila renalis, selanjutnya diteruskan ke sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.